Oke, selamat malam Pak Jendra, selamat malam teman-teman semua. Seperti biasa, hari Selasa kita belajar sama Pak Jendra ya tentang HCN. Nah ini seperti biasa saya yang mau belajar dan saya ngundang teman-teman saya ya Pak Jendra. Dan malam hari ini khusus kita ada bintang tamu nih Pak Jendra. Nah, bintang tamunya adalah eh, seorang praktisi energi healing ya. Jadi Uh, beliau adalah seorang praktisi level 3 gitu. Nah, kita mau panggil-panggil, kita mau panggil dulu nih Bu, Bu Ratna. Halo Bu Ratna, apakah bisa open mic? Halo, selamat malam. Oke, Kedengaran malam Bu Ratna. Kedengeran, kedengeran. Priyanka. Bu Priyanka, oke. Bisa open cam nggak Bu Priyanka? Hmm, Selamat malam, Bu. bisa. Selamat Oke, malam. mantap. Selamat malam Bu Priyanka. Nah, teman-teman salam kenal ya. Ini Bu Priyanka ini eh, guru saya juga ya, guru Reiki ya. Jadi beliau ini ngajar, punya kelas Reiki gitu. Terus eh, hari Minggu kemarin saya baru ikut kelas beliau dan seneng banget gitu ya. Banyak banyak hal baru yang saya alamin gitu. Nah, Bu Priyanka gimana kabarnya? Masih di Jakarta ya Bu ya? Baik. Ya, masih di Masih di barat. Jakarta. Oke, kita kita langsung to the point aja ya. Kita Ya, mulai kita bahas-bahas nama ya Bu Priyanka ya. Oke, ini. boleh. Nah, ini kalau kita lihat nih namanya Bu Priyanka yang lama ini yang atas nih ya, 20% dan ada identitas berbahaya gitu. Nah, uh, tapi kalau kita lihat sekarang Bu Priyanka tuh uh, kayaknya kok hidupnya kayaknya auranya udah agak beda gitu. Apakah pengaruh energi healing atau apa gitu. Boleh nggak cerita dikit nih Bu Priyanka waktu ngalamin eh, mungkin ya sebelum ketemu energi healing atau sebelum ketemu HCN gitu ya. Apa yang Bu Priyanka alami dengan nama energi 20% ini Bu Priyanka? Boleh dong sharing cerita Bu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam teman-teman semua dan Pak Jendra. Nah, di sini saya dengan rendah hati saya ingin berbagi mengenai cerita saya dengan nama yang 20%. Jadi, saya waktu itu mendapatkan telepon dari sahabat saya yang mengatakan bahwa dia sedang ingin ubah nama. Kemudian saya penasaran karena sebenarnya saya juga pernah mengikuti retret dan dia membahas tentang ubah nama tapi hanya nama Chinese aja, tidak ada nama Latin. Jadi ketika itu saya langsung nangkep, oh ubah nama, ubah energi. Nah, bukan berarti hidup saya lagi susah banget seperti dulu yang 20% itu sekarang sudah banyak berubah dan baik, tapi tentunya masih ada ruang untuk berkembang di sana. Jadi ketika teman saya mengundang untuk ikut kelas Zoom, saya pun ikut kelas Zoom. Kemudian saya langsung mengubah nama saya ke level 2. Tapi memang sudah waktunya saya mendapatkan tawaran dari seorang sahabat yang lain, teman retret juga, yang mengupgrade nama saya langsung ke level 3. Jadi kalau memang sudah waktunya memang begitu ya. Jadi kenapa saya tertarik? Karena begitu sahabat saya ini kasih tahu bahwa kita bisa analisis gratis ya. Saya langsung kirim nama ke Pak Prabu. Nah, saat saya baca, wah 20% nih. Terus saya baca lagi yang bold itu akurat semua. Yang tidak bold juga akurat. Jadi saya pikir-pikir memang hidup saya ini apa ya, dari kecil kan papa saya meninggal pas saya kecil itu meninggalnya secara tiba-tiba. Jadi karena beliau adalah tulang punggung keluarga, setelah beliau meninggal, kami sekeluarga pindah dari kampung yang namanya Tembilahan ke Batam. Jadi Batam itu kan termasuk kota besar. Begitu pindah, kaget. Ternyata semua biaya hidupnya mahal sekali dan biaya sekolah pun 1 bulan di Batam itu setara dengan 1 tahun di kampung saya. Ketika itu kami hanya hidup dari
warisan papa lah. Jadi rumah yang papa tinggalkan itu dijual. Mama menyekolahkan kami bertiga sampai harapannya hingga kuliah. Tapi semuanya kuliah dan tamat sih. Nah, tidak sampai di situ aja setelah papa saya meninggal, kemudian em, kita pindah ke Batam, kemudian saya ke kuliah di BINUS. Setelah lulus saya pulang ke Batam ingin mencari kerja di Singapura, belum dapat, sudah dapat jodoh dulu. Jadi saya setelah 1 tahun, saya mau menikah. Ternyata pas mau menikah itu baru tahu ternyata banyak dramanya di sana. Tapi tetap saya menyemplungkan diri ke sana. Kalau kalian baca di sana nama saya juga ada unsur perceraian ya. Jadi dan suka berkorban. Jadi ketika itu karena tanggal pernikahan sudah ditetapkan, undangan pun sudah disebar. Kalau misalnya saya batalkan itu nama keluarga tercoreng dan saya nggak ingin keluarga saya menjadi apa ya, nggak enak lah dilihat orang lain. Dan apalagi mama saya sudah trauma dengan kepergian papa. Jadi setelah itu kita lanjutkan. Setelah merit, ternyata 1 tahun kemudian saya ada anak. Saya punya anak lahir dengan masalah kesehatan. Jadi anak saya pada saat usia 57 hari sudah harus dioperasi. Nah, itu masa yang paling sulit buat saya karena saya yang dari kecil secara sosial tidak pernah punya kesulitan untuk berteman. Saya juga secara akademis bagus. Saya lulus dari BINUS itu dengan cum laude. Semuanya oke lah sebenarnya ya. Cuman pada saat anak saya sakit ini, saya merasa tidak berdaya dan saya juga dijudge oleh orang lain, dijudge oleh pihak rumah sakit, dijudge dari orang rumah dan lain-lain ya bahwa seakan-akan saya itu seseorang yang sangat tidak baik. Bahkan saat itu saya yang sudah berjuang penuh, gas penuh, saya masih dikatakan bahwa saya ini ibu yang tidak berguna. Jadi kalau kalian baca di sana, analisis nama ada dikambing hitamkan, terus juga em, pokoknya agak tragis ya. Nah, setelah saya baca itu, saya penasaran nih. Saya kan punya nama Mandarin. Kalau nama Mandarin itu di Indonesia kan kita pakai pinyin, itu kan ada kata-katanya. Saya sering pakai itu, email saya pakai itu. Dan saya mikir, ayo coba saya analisis nama ini, mungkin ini lebih baik. Saya kirim ke Pak Prabu tanpa bilang nih ini nama saya. Saya mau ngetes hasilnya apa. Ternyata hasilnya tidak jauh dengan nama Ratna. Walaupun energinya tinggi ya, tapi yang di bold itu sama dan bahkan lebih tragis sih. Ada yang kematiannya dimutilasi dan lain-lain. Kan setelah dibaca agak mengerikan. Bukan berarti saya tidak percaya pada apa yang saya lakukan. Jadi setelah anak saya yang sakit itu, pengalaman tersebut menyadarkan saya bahwa energi itu sangat penting. Jadi ketika saya hamil, saya dalam keadaan emosional yang sangat tidak stabil. Begitu banyak kesedihan yang tersimpan dalam diri saya, begitu banyak keraguan bahwa pasangan ini sebenarnya tidak tulus terhadap saya dan saya punya apa ya, ada anaknya gitu kan. Jadi banyak emosi yang terpendam di dalam itu. Nah, kemudian makanya anak tersebut mungkin lahirnya tidak sempurna. Selain emosional, saya juga ketika hamil saya sering berada di dalam ruangan yang untuk cetak foto yang banyak bau kimianya dan banyak router untuk 5G untuk internet. Jadi itu sangat berbahaya ya Bapak Ibu. Kemudian setelah anak saya operasi dan lain-lain, akhirnya dokter pun angkat tangan. Saat itu kita dalam kondisi sudah hutang di mana-mana, aset juga sudah dijual. Saya juga dalam kondisi untuk keluar uang 10.000, itu saya berpikir bisa beli obat untuk anak, bisa beli suplemen buat anak saya. Jadi hemat sampai sehemat-hematnya. Nah, suatu hari saya dapat lotre, saya hamil kedua. Nah, hamil kedua ini ceritanya agak berbeda. Setelah
saya hamil karena kita sudah financially tidak punya apa-apa ya. Dan yang besar masih hidup. Saya waktu itu disarankan untuk chanting, baca parita. Karena saya Buddhis dan yang menyarankan adalah senior, tetua di rumah. Jadi saya ikuti. Dan saya melihat bahwa saya sudah tidak bisa melakukan apa-apa demi anak saya lagi. Jadi kayaknya itu harapan terakhir. Jadi saya chanting dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam setiap hari. Saya cut semua sosialisasi. Saya cut semua keluar-keluar sama teman dan pertemuan yang tidak penting. Jadi saya setiap hari mulutnya komat kamit untuk baca parita. Nah, di saat itu saya hamil. Nah, ternyata berbeda sekali ya. Anak yang kedua itu lahir dengan sangat mudah sekali, gampang dirawat, dan setiap orang yang ketemu dia itu merasa dia itu enak, apa ya, enak untuk disayang, lovely gitu. Nah, em, tentang Reiki, kenapa saya bisa mengenal Reiki? Karena di saat sudah buntu, ada rekan kerja saya yang dulu, dia bilang, kamu mau nggak tanya ada teman saya satu tarot di Bali. Nah, dia ini jago banget. Nah, kamu bisa bayarnya sukarela aja nggak apa-apa. Saya sudah cerita tentang kamu. Ya udah, saya pikir ya udahlah. Dukun saya juga udah pergi, kelenteng saya juga udah pergi, semuanya saya udah pergi, kenapa tidak? Jadi saya mengambil apa bertanya ke yang tarot reader ini ya. Hasilnya saya diminta untuk reiki anak saya. Lebih bagus lagi kalau papanya yang reikiin. Mungkin karena ada kaitan karma atau kenapa. Tapi di saat itu belum ada jodoh untuk saya eksplorasi apa itu reiki. Jadi itu hanya ada di pikiran aja. Sampai kemudian anak saya pada dia usia 2 tahun 7 bulan dia meninggal. Nah, setelah anak saya meninggal, saya kemudian mencari tahu apa sih setitik terang yang belum saya sentuh untuk menyelamatkan anak saya itu. Saya penasaran. Jadi saya mulai mencari tahu apa itu Reiki dan ternyata di Singapura ada kelasnya. Posisi saya waktu itu di Batam. Jadi saya langsung ke Singapura untuk belajar Reiki. Nah, kondisi fisik saya saat itu sudah babak belur karena saya bergadang setiap malam 2 tahun 7 bulan untuk jagain anak saya ya. Jadi saya itu tekanan darahnya udah sampai 90-60, yang bangun udah langsung tumbang karena gelap semua. Terus energi tentunya juga nggak ada. Kalau saya buka toko jam 8, jam 12 itu udah, waduh, rasanya capek banget, kayak udah nggak bisa lagi. Kalau saya tidur, tidur siang, tadinya pengen 1 jam doang, bisa sampai 2-3 jam nggak bisa bangun-bangun. Tapi malam masih tidur lagi. Begitu capeknya badan fisik saya gitu. Jadi setelah saya ikut Reiki 1 di Singapura, saya pulang, saya praktek setiap hari. Yang disarankan itu kan ada posisi 7 cakra, itu 1 jam. Saya lakukan setelah 1 jam, saya lakukan lagi ronde kedua. Nah, ternyata setelah 1 bulan perkembangannya luar biasa. Saya merasa fisik saya sudah sehat, saya bisa menjalani hari dengan lebih baik, dan emosi saya apa ya, lebih lega sedikit. Kemudian saya memutuskan untuk mengambil level 2 di Singapura. Level 2 ternyata pulang-pulang hubungan yang memang sudah tidak selaras dengan kita itu akan pelan-pelan rontok dan menjauh ya. Nah, termasuk pernikahan saya ini. Jadi setelah dari Reiki 2, ternyata saya mendapatkan proposal untuk berpisah dan saya waktu itu merasa saya siap. Saya siap, kemudian proses 1 tahun setelah selesai, saya pindah ke Bali sama bayi saya yang kedua, anak saya yang kedua. Ketika itu usianya 3,5 tahun. Nah, Pak Prabu udah ketemu juga, sekarang anak saya ini udah umur 11. Dan dia itu hubungan kami cukup baik, gitu. Oke, terima kasih Bu Priyanka udah sharing-sharing. Jadi berasa banget ya peralihan-peralihan energi ya. Mungkin dari Pak Jendra dulu ada tanggapan Pak Jendra mengenai nama Bu Priyanka yang lama ini nih. Dengan yang Bu Priyanka cerita tadi. Oke, selamat malam dulu Bu Priyanka. Malam, Pak. Sudah ketemu kita ya kemarin di Bali. Iya. Sudah sempat ketemu. Sudah dapat oleh-oleh juga saya.
Pak Jendra aslinya orangnya muda sekali loh. Ini kalau dari sini nggak kelihatan. Oh, terima kasih. Iya, saya bukan kamera face ya. Nah, oke, selamat malam juga buat teman-teman semua, Bro Prabu juga. Apa namanya? eh karena saya udah pernah dengar cerita itu dari Bu Priyanka kemarin waktu kita ngobrol, jadi ya memang kaitannya memang pas ya Bu ya, dari nama-nama, dari identitas yang ada di sini itu, dan itu yang terjadi gitu, apalagi perpisahannya lah gitu. Sebetulnya kan bosnya itu perpisahan gitu, identitas yang paling bawah itu kan. Dan masalahnya itu ada di nama Chinese ya Bu ya, nama Chinese, di mana itu yang tiga kata kan, yang lebih kuat berefek dalam kehidupan. Jadi ya untungnya kalau saya dengar cerita, saya udah bilang juga sama Bu Pren kemarin. Untungnya ibu itu melakukan yang tadi, yang kayak eh, canting gitu, terus apa namanya, banyak apa, Reiki. Jadi itu yang lumayan membantu. Itu kalau dalam Zoom yang kemarin itu eksternalnya yang kuat gitu. Jadi eksternal yang bisa membantu untuk sedikit tidaknya ngeblok identitas gitu. Nah, saya juga pernah pernah kejadian seperti ini. Waktu itu ada seorang klien datang umur sekitar 50 tahun gitu. Beliau cerita, waktu cek nama itu parah juga isinya. Jadi model seperti ini juga gitu. Banyak perpisahan, ada perpisahan, segala macam, pengorbanan, segala macam. Terus saya tanya, apakah Bapak mengalami ini? Dia bilang. Terus Bapak itu jawab gini, iya Pak, waktu dulu iya. Gitu. Dulu saya mengalami apa yang ada di identitas saya. Terus kalau sekarang sih sudah enggak. Terus saya langsung tanya, Bapak melakukan apa aja? Hipnoterapi kah? Meditasi kah? Energi kah? Atau apa? Nah, ternyata beliau melakukan meditasi. Jadi beliau rutin meditasi gitu, setiap hari rutin, rutin, rutin. Dan akhirnya lumayan tidak terkena imbas. Masih sih, tapi tidak begitu parah. Nah, tapi pertanyaan saya yang kedua, yang beliau sempat terdiam gitu. Kenapa? Saya bilang gini, pertanyaan saya, Pak, sampai kapan Bapak bisa melakukan meditasi? Gitu. Sampai karena ibaratnya gini, identitas ini sudah menunggu semua kan. Menunggu semua, ibaratnya lagi di penjara nih identitasnya, gitulah logikanya ya. Lagi penjara, terus kemudian tiba-tiba kapan kerusuhan penjara nih gitu. Jadi kapan orang itu stop untuk melakukan meditasi, entah karena fisik, entah karena kesibukan, kan seperti itu ya. Jadi akhirnya dia tidak bisa melakukan itu, dan akhirnya jebolah penjara ini, dan tiba-tiba identitas itu keluar semua gitu. Nah, ini ibarat dapat serangan bertubi-tubi dalam waktu singkat gitu. Nah, ini yang berbahaya. Nah, di situ dia jadi bapak bapak beliau bilang gini ke saya, "Oh iya Pak, betul juga ya Pak. Kalau saya nanti nggak meditasi, ini bakalan keluar lagi gitu." Iya Pak, itulah itu sebetulnya masalahnya. Nah, jadi eh, selamat juga untuk Bu Priyanka karena sudah dapatkan level 3 ya, yang sebentar lagi habis dan sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Jadi yang yang apa namanya, yang dimana nama ini memang super eksklusif saya buat. Jadi bedanya kan tentunya kalau nama level 2 tidak begitu disinkronkan dengan jam segala macamnya, di mana nama level 3 ini disinkronkan, dan itu akan membuat bondnya lebih kuat lagi. Nah, kalau 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 dari saya sih mungkin itu untuk sekarang, karena kan kalau cerita yang tadi saya udah dengar itu, dan kita cukup lama ngobrol ya Bu ya. Berapa Mm-mm. jam itu? Hampir 2 jam tidak terasa loh itu. 2 jam lebih. Iya. Kayak baru nongkrong terus tiba-tiba bubar. Dan sebetulnya betul teman-teman. Jadi beliau ini, Bu Priyanka ini seorang guru. Jadi guru Reiki. Terus apa Bu? Astrologi ya. Saya sempat dibaca Astrologi. juga. Sempat dibaca ininya, apa namanya, astrologinya. Ya. Keren pokoknya Bu Priyanka ini. Terus Demi Pak, demi apa? demi mencari tahu
caranya karena kejadian dengan anak tersebut. Jadi Betul, betul, astrologi pun begitu ya. Ya. betul. Sebetulnya saya dengan Bu Priyanka ini mirip gitu. Kalau saya kan penasaran, sama-sama punya penasaran kita, Bu. Kalau saya penasarannya itu untuk orang lain sebetulnya. Jadi saya penasaran karena kok bisa sih orang itu gini-gini. Saya waktu itu penasarannya gini. Dunia ini kan teratur ya. Maksudnya gini. Matahari selalu terbit dari timur ke barat. Terus jam itu selalu berdetaknya teratur. Terus bintang-bintang pun teratur gitu. Oh, siklus-siklus itu teratur. Kenapa manusia hidupnya tidak teratur gitu? Nah, itu yang saya heran, saya penasaran gitu. Masa sih Tuhan menciptakan galaksi teratur, planet teratur, oh, tata surya teratur, peredaran tubuh kita teratur, jantung itu teratur, semua teratur. Tiba-tiba ujung-ujung nasib tidak teratur. Nah, ini aneh nih. Jadi nggak mungkin Tuhan itu kayak gitu gitu. Tiba-tiba di ujung tombaknya itu tidak teratur kan nggak mungkin. Masa salah salah setting sih gitu. Yang 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 kalau teman-teman sadari ya, coba Tuhan itu iseng-iseng gitu. Tiba-tiba hari hari ini matahari diterbitin dari selatan gitu apa nggak rusak nih dunia kan? Tapi kan banyak orang yang bilang bahwa wah hidup saya kok gini sih nggak jelas gitu kan. Tuhan tidak adil. Ya nggak mungkin lah masa dari ciptaan yang besar itu tiba-tiba ujuk-ujuk ke kitanya nggak adil kan nggak mungkin gitu. Jadi kayaknya nggak gitu deh gitu. Itu awalnya kan. Yang sedikit tidak adil sih menurut saya cicak ya, cicak tau ya cicak ya. Itu kayaknya nggak adil dikit lah. Orang dia di tembok, makanannya terbang, nggak adil tuh kayak. Coba coba teman-teman bayangin dia jadi cicak. Coba deh bayangin. Anda nempel di tembok, nggak punya sayap, tapi makanannya nyamuk yang punya sayap, kan aneh. Coba deh bayangin Anda di seperti itu kan. Anda Anda jalan-jalan nggak punya sayap, tiba-tiba nasi goreng terbang. Sate kambing terbang. Gitu. Tuh, apa nggak stres? Tapi ini cicak aja santai gitu kan. Ya nunggu di bawah lampu dah. Gitu kan. Tiba-tiba cek cek, tuh dimakan. Jadi mungkin sih itu yang agak sedikit tidak adil ya kan saya lihat. Kalau kita kan santai, apalagi sekarang ada GrabFood, Gojek, tinggal di rumah telepon, banyak banget lah kesantean gitu. Bahkan kalau Anda belajar tentang sedikit belajar tentang sayur-sayuran, sebetulnya di sekitar Anda itu semuanya bisa dimakan. Gitu ya, kalau Anda belajar sedikit tentang sayur-sayuran. Jadi banyak banget tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Contoh yang paling mungkin Anda nggak pernah makan ya pucuk daun mangga. Itu di sayur enak gitu. Tapi kan kita lihat itu, wah, masa buahnya doang dimakan kan? Tapi bisa itu. Eh, Kamboja, tahu pohon Kamboja? Bunganya bisa dimakan. Pucuknya juga bisa dimakan jadiin sayur. Jadiin keripik bisa. Itu kan bunga Kamboja ke kuburan aja dapat makan. Jadi sebetulnya banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan, tapi karena kita nggak tahu kan, jadi kita kan mikir itu nggak boleh dimakan, padahal sebenarnya bisa. Gitu. Ya, kalau apalagi di Bali itu aneh-aneh lagi makanannya, daun belimbing, oh, sayur paku, gitu ya. Jadi Iya, iya, iya. eh, kalau dari saya sih segitu dulu. Nanti Bu Bu Priyanka lanjut dulu Oke. lah. Nah, setelah setelah Terima nama kan gitu kasih, kan, Pak Jendra. Heeh. setelah nama. Nah, sekarang ini nama barunya Bu Priyanka nih, DPR ya. Wah, saya juga baru sadar DPR. kalau disingkat ternyata DPR. Dahlita Priyanka Ratnayi. Nah, Bu Priyanka berarti sudah terapi hari keberapa ya, Bu, sekarang ya? Hari ini hari ke-8. Hari ke-8. Nah, boleh cerita Bu, apa yang dirasa ini waktu terapi ada intensi tersendiri yang Bu Priyanka lakukan sambil nulis, apakah gimana gitu, Bu? Boleh cerita, Bu? Boleh. Jadi saya ketika menerima nama ini, saya cukup terkejut karena saya mendapatkan Priyanka, yang dimana ada seseorang yang saya melihat dia di interview oleh Jay Shetty dan saya suka dengan ceritanya.
Jadi nama Priyanka itu sudah ada apa emosi yang positif. Jadi ketika saya terima itu saya senang sekali. Jadi dari awal menerima pun saya merasa tidak ada yang apa susah diingat atau terlupakan. Jadi menulisnya juga lancar. Saya menulis sambil menyebutkan nama saya Dahlita Priyanka Ratnai. Nah, kemudian saya juga mendengarkan audio. Yang saya rasakan adalah saya kan ini minta percepatan ya, karena kebetulan saya sudah mau buka kelas Reiki di Jakarta. Nah, saya mengintensikan di form request yang dikasih itu, saya mengintensikan sebuah nama yang semoga bisa mendukung peran saya sebagai guru Reiki. Karena menurut saya, bagi saya mengajar Reiki itu saya bukan lihat ke profit, tapi saya berharap saya bisa membantu orang-orang yang berjodoh dalam hidup saya. Semoga dengan mengikuti kelas-kelas saya atau dengan mengenal saya, sharing dengan saya, itu ada terinspirasi bahwa sesusah-susahnya hidup kalian sekarang pasti ada titik terangnya. Gitu. Jadi saya ingin dengan nama baru yang 100% ini saya bisa embody satu energi yang lebih positif yang bisa kalau secara bahasa Inggris namanya ini ya hold the space. Jadi kita tuh tidak berusaha untuk merubah orang lain, tapi ada penerimaan satu wadah di mana orang ketika datang kepada kita, dia menjadi langsung terbuka dan aman untuk bercerita dan kemudian dia merasa terinspirasi untuk membuat hidup dia menjadi lebih baik. Balik lagi, sebelum saya mengubah nama saya menjadi DPR ini, sebenarnya hidup saya dalam 1 tahun belakangan sudah berkembang banyak. Masih ada leaking, jadi leaking ini maksudnya seperti ini, penghasilan ada datang, masih ada kebocoran karena yang berkorban itu. Saya masih apa ya, tidak tega dan kadang membantu sana sini gitu ya. Tapi bukan berarti dengan mengubah nama ini saya mau close, tapi saya ingin memperbesar kapasitas. Jadi kita tetap ingin bantu orang, tapi kita ingin punya kapasitas tersebut, bukan makin bocor. Jadi membuat tabung itu semakin besar. Nah, ketika saya menerima nama tersebut, eh, sangat bahagia rasanya. Kemudian saya merasa ini akan menjadi sesuatu yang baik untuk kelas Reiki saya di tanggal 20 dan 21 Juni di Jakarta. Dan memang benar, eh, kelas kemarin itu sukses. Sukses dalam arti kata, biasanya juga sukses sih. Cuman kali ini, apa ya, saya bisa bilang bahwa interaksinya itu lebih banyak daripada biasanya dan feedback positifnya saya bisa katakan itu 90%. Kalau sebelum-sebelumnya feedback ada. Feedback itu mungkin berupa 50%, tapi yang lainnya itu cenderung diam ya. Bukan berarti mereka tidak menerima manfaat. Mereka juga lanjut, tapi ketika kita menerima feedback, ada rasa sangat bersyukur bahwa ternyata kelas yang saya buka ini mendatangkan manfaat bagi orang lain. Kan saya sendiri juga berjuang ya untuk buka kelas di Jakarta. Saya terbang dari Bali ke Jakarta, bawa-bawa barang yang banyak, terus buka kelas. Banyak yang harus diatur untuk buka satu kelas di Jakarta. Nanti ke depannya saya ingin buka di Bali. Nah, hal kedua yang terjadi yang luar biasa adalah em, banyak sekali alignment yang gampang. Maksudnya saya kalau merencanakan ini udah langsung terjadi, terjadi gitu kan. Nah, kemudian hal yang baik lagi yang terjadi adalah malam ini saya diundang untuk sharing ke teman-teman sekalian. Karena terus terang saya ini walaupun sudah ngajar 3 tahun, saya tidak begitu promosi juga karena saya sibuk dengan banyak hal. Jadi beruntung kali ini tiba-tiba saya ketemu orang yang saya merasa saya bisa apa ya percaya dan saya bisa harapkan untuk kerjasama jangka panjang jika oke gitu. Dan saya udah nyari lama ya, udah nyari 2 tahun. Karena selama ini kan solo gitu. Oke, terima kasih Bu Priyanka. Sama Seru-seru ini ya.
Nama ini di timurnya Jogja itu Solo. Oh ya. Nah, nah, yang menarik gini ya Pak Jendra ya. Pak Jendra ini kan eh, kasih nama ke Bu Priyanka. Ini kan saya nggak kasih kisi-kisi apapun loh tentang nama Priyanka segala macam. Tapi kok bisa match gitu kayak Bu Priyanka udah kayak punya hubungan emosi dengan kata Priyanka. Dan Pak Jendra kok bisa kena gitu. Pas Priyanka ini ternyata energinya 100% gitu. Nah, apakah itu suatu kebetulan atau itu tarikan energi juga tuh Pak Jendra? Kok bisa sampai Kalau match gitu kalau loh? kalau ya kalau orang awam mungkin akan melihatnya itu sebagai suatu kebetulan ya. Tapi kalau yang paham konsep energi atau yang sudah bergelut di situ kayak saya beberapa Priyanka ini, sebetulnya memang kan gini, pada saat kita meramu sesuatu gitu lah, ibaratnya kalau nama itu memang energi dasarnya itu maksudnya gini, setiap orang kan memang punya energi dasar. Itu kayak di apa Bu di astrologi ya. Iya. Itu kan Ya. ada itunya kan ada dasar. Biasanya kalau dia sudah ketemu energi yang pas, dia akan narik itu secara tidak langsung gitu. Jadi itulah yang bisa membuat saya memberikan nama Priyanka itu gitu. Itu juga sering kan terjadi di beberapa nama-nama yang saya berikan gitu. Pak, saya ini memang pingin nama ini kok bisa pas gitu. Ya itulah contohnya karena memang eh, waktu penarikan yang terjadi itu mulus gitu. Di samping saya sudah terapi nama ya, di samping pembuat namanya sudah punya nama bagus kan gitulah ibaratnya. Jadi istilahnya jalurnya jadi lebih clear gitu. Jadi lebih kelihatan bahwa memang itu yang dibutuhkan. Itu yang memang diinginkan dari struktur dasarnya gitu. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, tapi memang kalau orang awam pasti melihat itu sebagai suatu wah kebetulan. Padahal sebetulnya kan tidak ada kebetulan. Di dunia ini kan nggak Iya. ada kebetulan. Soalnya ini bukan pertama kali saya dengar ya. Soalnya kan kita udah bikin nama udah cukup banyak ya Pak Jendra ya. Hmm. Jadi waktu itu pernah juga Pak Jendra bikin nama untuk seseorang, seorang ibu gitu ya. Terus ibu itu bilang, dia langsung kayak nangis gitu loh. Ini tuh nama baptis ibu mertuanya, terus nama nama apanya lagi, nama saudaranya, pokoknya tiga nama itu tuh nama kesayangan dia lah gitu. Kok bisa Hmm. match gitu? Itu kayak something Ya, magic gitu. Padahal kan saya nggak kasih briefing apapun loh ke Pak Jendra kan. ya betul. Kan saya tidak. Sebetulnya memang saya kan tidak pernah. Jadi gini, saya berusaha untuk membuat nama itu di kondisi netral. Saya berusaha tidak ada tahu lah gitu biasanya gitu. Kalau dia dia suka nama inilah, dia suka nama itu. Kalau tujuan kan beda lagi. Misalnya kayak Bu Priyanka, saya tujuannya untuk biar di konsep Reiki lebih bagus, di energi lebih lebih gampang nerima segala macam. Tapi itu kan konsep yang diinginkan. Tapi kan namanya tidak tahu arahnya kemana gitu. Nah biasanya gitu karena saya berusaha untuk akan menjadi netral kecuali misalnya requestan nama tertentu. Nah, misalnya kayak Pak, saya pingin nama ini masih tetap ada di nama saya. Nah, itu kan memang sudah tidak bisa diutak ya, memang yang bersangkutan ini. Tapi kalau secara default, jadi orang tidak request apa-apa, pokoknya memasrahkan ke saya, itu pasti nanti akan hasilnya sesuai dengan cetakannya gitu, secara secara dasarnya dia gitu. Karena kan kita kita tidak bisa keluar dari konsep konsep itu gitu. Jadi memang akan menarik sendiri gitu. Oke, wah mantap mantap, amazing amazing. Kita lanjut ya, ini namanya Bu Priyanka udah bagus sekali ya. Level 3 sekarang sisa 4 ya. Kemarin malam ada yang booking Terus, satu. Jadi sisa 4 sekarang ya Pak Jendra ya. Nah ini oke. foto Bu Priyanka nih, ini udah berbeda sekali ya 2010 sama 2026 ya. Mungkin Bu Priyanka ada ini kesan Wah ini Bu Priyanka, dari saya jawab dah, saya jawab. Bu Priyanka ini aslinya jauh juga lebih cakep. Oh, iya. Makasih. Iya Ah, betul ini mah tidak fotogenik juga ini. ini yang ya. 2010. Ini sebelum saya menikah. Saya masih pacaran sama mantan suami.
Nah, mungkin bisa dilihat ya lumayan banyak trauma sih di sana karena saya terus terang dulu paling dekat sama papa saya nggak dekat sama mama. Jadi ketika papa itu pergi, saya sangat sedih dan saya bahkan sempat berpikir untuk loncat ke dalam juga gitu kan. Tapi ya begitulah adanya. Kemudian setelah anak saya meninggal itu di tahun 2015 bulan Desember. Jadi saya mulai chanting itu 2014 Januari. Jadi saya mulai chanting itu saya bertahan hingga 3 sampai 4 tahun. Itulah yang mungkin membuat 20% itu ada pelindungnya ya. Kemudian saya belajar Reiki itu tahun 2018. Tahun 2018 belajar, saya hingga Reiki 2 sudah kelar, saya pindah ke Bali. Nah, karena saya cuma berdua sama anak saya di Bali tidak ada siapa-siapa. Itu masa yang sangat sulit. Chanting saya tetap lakukan. Reiki saya waktu itu sempat bolong karena tidak ada waktu ya. Kalau anak yang 3,5 tahun masih digendong loh. Kalau sakit itu saya sakit dia sakit, saya masih tetap harus gendong. Mau gimana pun harus tetap berjuang. Apalagi saya punya luka bahwa saya kehilangan satu. Jadi yang kedua pasti saya lebih protektif lagi. Nah, jadi ketika itu saya sempat bolong di Reiki-nya. Tapi Reiki itu begini, kalau misalnya kita sudah attunement di level pertama, sudah diaktifasi ke Reiki ya, itu tidak akan nutup lagi selamanya. Jadi bukan berarti kalau misalnya Bapak Ibu sudah belajar Reiki satu tahun tidak praktek, udah nggak bisa lagi gitu. Enggak ya. Begitu kalian praktek lagi tetap bisa. Cuman sensitivitas terhadap energinya yang berkurang dan harus dilatih kembali. Jadi, ketika itu, kenapa saya bisa lanjut lagi ke Reiki 3 dan menjadi guru Reiki? Karena saya ingin membantu teman, gitu. Dan ternyata memang kalau misalnya kita melakukan inner work itu kan berarti kita berusaha untuk align dengan apa yang sudah dikatakan di apa ramuan dasarnya itu ya Pak ya, yang sesuai dengan astrologi kita akan ditunjukkan jalan. Jadi ketika saya belajar sampai teacher untuk dengan tujuan bisa mengaktifasi Reiki kepada seorang sahabat saya, 2 orang sahabat saya. Nah, tiba-tiba sahabat yang saya aktifasi ini merasakan manfaat dan dialah yang kemudian membukakan jalan untuk saya untuk ngajar. Jadi kelas pertama itu bukan saya yang inisiasi, tapi sahabat saya ini Ibu Utari ya, mungkin Utari juga Ada di ada yang sini ya. sudah nama. Ya, Bu Ibu Sylvia Utari ini Utari. udah ubah nama juga nih. Ya, Yang ini nih. karena Bu, Ini. nah, ya, karena Bu Utari dan ada salah satu lagi sahabat saya, Bu Yang mana Utari Bu yang tadi? waktu itu, Bu Utari yang ini nih. Yang bawahku ini. Oh, yang baju pink. Yang baju pink hmm, ya. Yang Bu Dokter itu loh Pak Jendra. Oh ya ya, ya. Oke oke oke. Bu Dokter Mata ya. ya, jadi karena itulah Bu Utari yang bantu mencari tempat. Saya masih ingat ketika Bu Utari menawarkan saya itu, saya di rumah sakit lagi antri berobat untuk anak saya, karena dia sering batuk dan pilek. Jadi saat itu saya bilang saya udah terlalu banyak yang saya kerjakan, saya terlalu overwhelmed untuk urus sana sini, takut nggak keurus. Dia bilang, Cece, kamu tinggal terima beres. Saya cari tempat, saya yang jadi contact person. Pokoknya kamu tinggal datang, siapkan modul dan ngajar. Jadi saya mikir, ya udah toh saya pulang ke Batam harus via Jakarta. Jadi saya merasa mungkin ini undangan dari semesta, saya harus coba. Jadi saya coba, tapi saya tidak punya ekspektasi bahwa akan ada yang mendaftar dan lain-lain. Tapi ternyata kalau misalnya memang sudah jalannya kita, memang sudah jodohnya, nah akan terbuka memang ya. Jadi kelas pertama itu ada 8 atau 9 orang yang mendaftar, saya sendiri pun kaget. Jadi saya ketika itu juga saya mendapatkan satu konfirmasi bahwa mungkin ini adalah jalan saya. Jadi teman-teman jangan jangan merasa juga kita harus sempurna baru mulai mencoba sesuatu, tapi jalanin dulu dan seiring berjalannya apa yang kita sukai itu, kita memperbaiki, kita makin belajar lebih maju.
Jadi banyak kan orang yang tidak pede nunggu sampai sempurna. Saya juga waktu itu tidak sempurna. Saya juga masih belajar. Saya pas waktu pertama kali ngajar itu betul-betul ikutin modul karena saking takutnya modulnya nggak selesai. Jadi interaksi dengan peserta itu kurang. Yang kemarin itu malah saya fokuskan ke interaksi karena bagi saya modul ternyata bisa dibaca. Ketika kita bertemu, kita harus sharing, kita harus menunjukkan bagaimana caranya kita punya apa ya, disiplin untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari di kelas. Nah, sekarang kan banyak kelas nih, ikut kelas sound healing lah, kelas ini, kelas itu, rasanya nggak habis-habis. Tapi yang mana sih yang kita praktekkan? Jadi informasi itu tidak kurang. Yang kurang itu keteguhan hati dan disiplinnya kita. Jadi kayak kalau kita Wede. tulis nama 100 hari, banyak yang gagal tengah jalan gitu kan. Sama aja kan. Cuman gini loh hikmahnya, kita ini resources kita punya, tapi banyak kalanya kita tidak bijak. Kita sudah menginvestasi di sini, kita tidak maksimalkan. Jadi kalau menurut saya, kenapa saya masih ubah nama? Saya merasa saya benar-benar ingin membantu banyak orang, dan saya masih nggak tahu identitas yang mana yang belum kubuka. Dan untuk apa ya, melindungi orang-orang yang saya cintai, melindungi anak saya yang sekarang satu-satunya. Saya tidak ingin pergi terlalu cepat karena dia masih 11 Oke. tahun. Dan saya juga merasa dalam kurun waktu 3 tahun, murid Reiki saya lumayan banyak. Klien astrologi saya cukup banyak juga dan mereka 90% dari mereka punya hubungan yang baik dengan saya. Karena saya lebih ke one to one ya orangnya ya. Jadi semoga kapasitas ini bisa semakin besar dan bisa membantu lebih banyak orang. Tentunya kalau untuk saya ingin seperti ini ya, saya sadar bahwa saya sendiri itu harus pertama sehat, uang juga nggak bocor. Karena sekarang kalau ingin bantu orang, kadang masih mikir kan, waduh, bulan depan bisa nggak bayar SPP anak? Wah, bulan depan ini anak saya harus naik SMP. Kan banyak pemikiran. Tapi bayangkan kalau suatu hari itu sudah benar-benar mapan. Ngelihat siapapun, kita bisa memberikan uang, kita bisa memberikan energi, apapun bentuknya itu, betapa indahnya itu. Dan aku juga sangat ingin em, apa ya, lewat konsultasi atau bertemu dengan klien saya, student saya, meyakinkan mereka bahwa mereka itu punya potensinya masing-masing. Banyak sekali yang merasa kayaknya mereka itu tidak punya potensi, padahal enggak, mereka mungkin salah jalan aja. Dan bagusnya itu ketika kita melakukan sesuatu seperti ubah nama, itu kan kita memperbaiki energi. Kemudian Reiki itu juga memperbaiki energi. Lihat aja fotonya itu udah beda jauh ya, foto saya 2010 dengan 2026. Ketemu teman-teman di Batam yang ke teman sekolah dulu pun mereka bilang begitu. Wah, kok kamu kayaknya bukan bukan cantik sih ya, sorot matanya berbeda kalau kita sudah menemukan apa yang kita sukai dan melakukan apa yang kita sukai. Itu sorot mata yang tidak bisa kalian beli dengan skincare manapun. Tidak bisa dilakukan dengan operasi plastik manapun. Tidak akan jadi. Sinar matanya berbeda. Gitu. Nah, jadi di kelas, Mantap sekali. ya mantap. Jadi di kelas Reiki Ya, kemarin, kita ada bawa mesin ya untuk ukur before dan after chakra alignment-nya. oh ya. Ini saya mau mau share sesuatu juga nih. Ini ada saya sebenarnya ada melakukan suatu cheat ya ternyata ya. Nih cheat dari Pak Jendra nih ternyata. Nah, jadi gini. Ini waktu sebelum mulai kelas ya. Itu Bu Bu Priyanka ada satu alat untuk mengukur keseimbangan cakra ya, Bu Priyanka ya. Nah, Ya, benar. waktu pertama datang aku diukur nih, Pak Jendra. Aku nggak tahu, aku masih pakai kalung HCN loh. Aku masih pakai kalung HCN. Loh, ternyata selaras ya. Kalau tengah ini berarti selaras ya, Bu Priyanka ya. Ya, Eh, eh, alignment eh, itu eh. ada Dan angkanya energinya, itu di sana. iya, energinya 96% gitu, Pak Jendra. Jadi emang udah apa ya, aku kayak semacam pakai cheat tuh ternyata energinya bisa langsung selaras pakai kalung HCN gitu. Nah, ini setelah setelah aku ikut kelas yang kanan ini nih
aku lepas kalung gitu. Tapi ternyata energinya juga emang udah gede ya, udah 90% gitu. Jadi ya ini karena ya dari nama sama dari ya kalau hari itu di Reiki juga ya. Jadi udah mulai seimbang. Apakah emang si kalung HCN itu powernya sampai bisa menyeimbangkan cakra gitu Pak Chandra? Iya, secara konsep, iya. Kan memang dia seperti yang saya ceritakan itu dia memberi apa proteksi dan keselarasan. Jadi ya kalau dibaca gini-gini, kalau dibaca pakai mesin yang modelan seperti ini, yang untuk menghitung energi itu dia pasti kelihatan nanti selaras atau tidaknya gitu. Karena kan memang fungsinya emang gitu gitu, fungsinya untuk menyelaraskan energi. Jadi ya cheat dikit lah. Iya. Aku lupa, makanya aku pakai dalam kurung, tapi pakai kalung ACN lupa lepas, aku nggak sadar. Nah mungkin Bu Priyanka bisa jelasin simple, kalau cakra udah seimbang itu eh, fungsinya apa, efeknya apa ke badan kita gitu Bu Priyanka. Nah, kalau yang gambar satu lagi itu kan yang agak nggak seimbang itu ya, itu bisa aja di beta, kan gelombang otak itu ada macam-macam. Dari beta ketika kita melakukan aktivitas, alfa itu biasanya meditasi, kemudian delta itu saat tidur, theta itu kondisi di mana subconscious mind kita paling mudah untuk di reprogram, untuk masuk program ya. Jadi misalnya hipnoterapi harusnya itu theta ya. Kemudian di saat kita in alignment yang cakranya satu garis itu, tubuh fisik pasti lebih sehat rasanya. Kemudian lebih ada energi dong. Nah, secara emosi kita lebih seimbang, tidak sedikit-sedikit tertrigger. Nah, kemudian secara spiritual itu wisdomnya juga dapat. Lebih mudah kita menyerap ajaran-ajaran misalnya spiritual atau religius, wisdomnya itu dapat. Nah, kemudian apa yang kita manifestasikan itu akan lebih mudah terjadi. Misalnya saya pada saat bikin nama nih, saya punya alignment yang baik. Kemudian saat saya sudah transfer untuk nama level 3, saya kemudian langsung kirim sinyal ke semesta. Semoga nama yang baik yang baru ini bisa sesuai dengan intensi saya. Kalau tidak, yang terbaik untuk saya sesuai dengan blueprintnya saya. Gitu. Jadi kita langsung kirim sinyal dan sinyal itu bisa sampai. Kalau yang garisnya satu, tapi kalau yang ke sana sini itu cenderung mereka akan merasa tersendat-sendat dalam manifestasi. Gitu. Oke, iya iya iya. Nah, ini ada beberapa contoh ya kemarin ya, tadi dari Bu Priyanka ya. Ini di before after ya. Jadi kalau Ya. setelah Reiki pun juga jadi lebih dekat ke tengah ya, Bu Priyanka ya. Ini terus ada Iya. ini ya. Oh ini acak-acakan banget nih yang kiri ya sebelumnya ya. Terus setelah jadi lebih lebih balance ya. Ya. Terus ini wah ini lebih balance nih. Ukuran bolanya juga pengaruh ya teman-teman. Jadi Oh ukuran ukuran bola itu bola juga ya. seperti Oke. stamina-nya kita. Jadi yang saya tulis di atas itu 76% itu alignment. Alignment itu adalah dia garis lurus atau tidaknya. Jadi kita bisa melihat di sana ada perkembangan. Ukuran bola juga berpengaruh. Misalnya kalau yang merahnya kecil, itu orangnya tubuh fisiknya kurang kuat biasanya. Gitu. Oke. Nah ini DPR. Wah kalau DPR sih udah lain lah ya. Ini udah masternya soalnya ini. Ini DPR saya Priyanka. Jadi yang di Before Reiki ini 94% ini adalah ketika saya menunggu ada salah satu teman saya yang ingin belajar private Reiki di rumah saya. Jadi sembari menunggu karena saya ingin mengukur dia juga kan, saya ukur diri saya sendiri. Nah setelah selesai saya ukur dia, saya ukur diri saya sendiri gitu. Jadi teman-teman memang Reiki itu dan meditasi ya, meditasi, reiki, duduk diam ketika kita belajar untuk memfokuskan kembali pikiran kita ke saat ini itu sangat penting. Jadi kita bisa balik ke garis lurus itu lebih mudah. Kalau kalian tidak pernah duduk diam, tidak pernah belajar untuk sit with yourself, meditasi, itu yang cakra ke kanan kiri itu akan susah untuk ditarik balik. Tapi kalau kita setiap hari
misalnya kita menyisihkan 10 menit, 15 menit, itu sangat bermanfaat untuk chakra alignment. Jadi saya biasanya pagi setelah bangun tidur, saya sebut meditasi, tapi sebenarnya saya juga Reiki, karena kalau misalnya kita yang sudah aktivasi Reiki, Reikinya diletakkan badan begini aja, itu energi sudah ngalir. Jadi ketika energi Reiki ini ngalir, kita cenderung lebih rileks dan kita mudah untuk masuk ke meditative state. Jadi kondisi di mana pikiran kita itu tenang. Karena saya dulu juga nggak bisa meditasi. Saya begitu pejam mata, to-do list-nya langsung keluar. Besok harus ngapain, ini harus chat apa, ini itu semuanya keluar ya. Jadi saya susah sekali untuk fokus pada objek tertentu. Tapi ternyata pas waktu saya Reiki, saya bisa tenang, hening, diam dalam waktu yang cukup lama. Dan saya merasa sangat terbantu sih. Jadi ketika saya nyetir pun kalau macet, jangan dibawa marah. Kalau nyetir macet, kita udah tahu pasti macet, ngapain kita marah-marah setiap hari, bener nggak? Bikin kopi, taruh di sana, bawa biskuit, tangan ketika macet, taruh satu di sini, Reiki udah ngalir, gitu. Oke. Nah, jadi dari ten- energi namas, apalagi kalau dikombinasiin dengan Reiki atau meditasi itu lebih mantap lagi ya hasilnya ya Pak Jendra ya. Iya betul tuh kan saya juga juga melalui semua itu kan. Cuma saya beda aja kalau misalnya kalau kalau Bu Priyanka Reiki saya juga belajar yang modelan seperti ini tapi yang dari guru spiritual saya gitu. Ya kalau dibilang sih 11-12 lah dengan Reiki. Cuma bahasanya bedanya adalah kalau di guru saya itu bahasanya adalah api, Agni gitu. Kalau di atau orang umum bilang Kundalini kan. Cuma kalau kalau di tapi guru saya nggak mau bilang Kundalini karena bahasa guru saya itulah Kundalini itu sebetulnya kan jalur. Jadi ada energi yang naik turun muter gitu. Nah, seperti naga itulah bahasanya. Kalau bahasa guru saya adalah Agni, api gitu. Api depan dan api belakang gitu. Sama ada aktivasi juga segala macam. Cuma bedanya adalah yang diajarkan itu lebih ada tingkatannya. Saya nggak tahu Reiki ya Bu Priyanka. Maksudnya tingkatannya seberapa? Kalau di guru saya itu dia cuma ada 3 tingkatan doang. Jadi api, air, sama nabi gitu. Nabi ini yang paling. Nah jadi cuma itu aja. Dan kita memang diajarkan untuk mengontrol. Nah itu jadi gini, itu saya pelajari jauh sebelum saya ketemu nama gitu. Jadi saya kan sama kayak ibu kan penasaran pengen. Nah, setelah saya ubah nama, apa yang terjadi? Jadi kalau misalnya dulu saya disuruh, kalau bahasa guru saya kan bergerak, gerak gitu ya, menggerakkan api gitu. Jadi waktu waktu dulu belum saya ubah nama itu untuk gerakin api itu agak susah gitu. Jadi nggak terasa gitu kan, nah, rasanya aneh gitu. Tapi begitu saya pakai nama baru, itu cepat banget. Jadi bahkan bahkan eh, untuk membantu orang dengan itu juga lebih mudah gitu. Jadi lebih lebih gampang betul karena kalau misalnya kita garis lurus gitu ya. Kalau di sini kan garis lurus ya bahasanya Bu Priyanka ya. Itu memang kalau dia selaras gitulah intinya, selaras. Jadi kayak rasi rasi bintang selaras gitu kan pasti bagus intinya kalau di astronomi ya. Itu pasti bagus. Nah, makanya waktu saya menemukan HCN itu saya kombinasikan dengan ini untuk di meditasinya. Itu memang waktu meditasi saya lebih singkat, tapi hasilnya lebih bagus. Gitu. Jadi makanya saya selalu bilang bahwa nama itu tidak pernah kontradiktif dengan ilmu apapun. Tidak ada saingan gitu. Wow, kamu pakai nama, saya pakai Reiki. Kamu pakai hipnosis, saya pakai nama. Enggak, nama sebelum ada semua itu kita di sini. Kita sebagai awalannya gitu. Karena begitu begitu nama kalian bagus, kalian mau melakukan apapun, hipnoterapi, meditasi, yoga, saya jamin pasti hasilnya lebih maksimal gitu. Karena wadahnya sudah oke gitu. Ya, jadi gini, eh,
di HCN kan banyak nih praktisi-praktisi ya. Guru saya praktisi hipnosis, ubah nama. Praktisi Feng Shui, ubah nama. Sekarang Ibu Priyanka praktisi Reiki, praktisi apa namanya itu? Astrologi. Astrologi, Astrologi. astronomi, ubah nama. Para praktisi aja mengerti gitu bahwa nama itu salah satu fondasi penting gitu. Jadi baik. Kalau misalnya misalnya beliau-beliau itu tidak paham tentang nama itu penting, ya apain ubah nama kan, benar nggak? Logikanya ya. Jadi ngapain repot-repot gitu loh. Dan memang kan apa namanya eh, beliau-beliau itu kayak misalnya Bu Priyanka ini sudah punya seorang seorang master gitu loh. Sedangkan saya seorang konsultan, saya bukan master, saya bukan guru kan, saya hanya konsultan gitu ya. Mungkin kalau di hipnoterapi saya pernah jadi guru hipnoterapi. Tapi kalau di nama kan saya bukan guru nama, saya itu konsultan nama gitu. Jadi bukan bukan guru gitu. Nah, ini kalau tadi Bu Priyanka yang ngomong, Anda harus dengar karena beliau guru gitu. Kalau nggak durhaka sama guru. Nanti Hormat kasus guru. Sudah bahaya dong itu durhaka. sudah Oke. sudah buka kelas. Tapi Nah, mantap mantap. Bu Priyanka kapan buka kelas lagi, Bu? Siapa tahu di sini ada yang mau di Jakarta ya. Ya, di Jakarta kalau Ya, misalnya buruan buruan di Indonesia karena bentar lagi Bu Priyanka mau ke Thailand itu, mau ke Filipina atau Thailand. Iya, Udah diundang mau ke itu Thailand ini bentar lagi. ya Thailand. saya Udah nggak di diundang Indonesia lagi. ngajar di Bangkok. Ya, Oh, Bangkok kalau Thailand. di Jakarta kalau misalnya banyak yang kontak Pak Prabu untuk mau buka kelas, misalnya 10 orang, pokoknya bisa nutup tiket dan tinggal saya datang ke sini. Karena saya percaya dengan yang namanya jodoh. Kalau memang banyak yang ingin bertemu dan ingin belajar langsung, saya dengan senang hati akan melayani. Kemudian di Bali, ditunggu Oke. ya. Semoga secepatnya saya akan buka kelas di Bali. Yes. Oke, thank you. Nah, teman-teman yang mau ntar kontak saya aja ya. Wah, Ya, saya jadi teman-teman kok. yang mau belajar Reiki silahkan. Karena memang Ya. Reiki itu bagus. Intinya konsep energi itu bagus. Di mana kalau kita melakukannya dengan fondasi yang benar, nah gitu kan, itu akan hasilnya maksimal. Tapi kalau Anda belum ubah nama melakukan Reiki, ya hasilnya seperti Bu Priyanka tadi, bagus gitu. Tapi masih ada beberapa leaking ya Bu, betul. Ada Ya. beberapa yang menghambat di situ. Nah, itu bisa membantu. Cuma kan istilahnya, coba ada nanti. Ibu kan baru berapa hari Bu? 8 hari ya, terapi nama 8 hari level ya. 3 ya? Ya. 8 hari ya? Betul ya? Yes. 8 hari. Coba 8 ada hari. nanti Bu. Nanti udah 80, udah 90 hari terapi. Nanti meditasinya pasti lebih cepat. Untuk letman, untuk ngelurusin cakranya pasti lebih cepat. Nggak usah lama, detikan gitu, set, udah lurus pasti. Ya. Karena kemampuannya pasti naik untuk itu. Gitu. Itu udah pasti itu. Ini sudah langsung dibukakan jalan oleh yang Pak Prabu yang sudah level 3 juga untuk ketemu lebih banyak orang. Ah, Karena kan iya. kalau kita bekerja kapasitas sendiri pasti terbatas. Tapi kalau misalnya dibantu, lebih banyak orang yang perlu datang dan pintunya saya lihat sudah mulai terbuka sih. Kesempatan akan datang dari mana-mana sesuai dengan doa yang saya tulis ya. Saya tulisnya pakai tinta warna emas kalau Wih, untuk saya. mantap Tita Mas ya. Ya, tinta emas. Begini. Jadi eh, kalau doa yang saya tulis di bawah adalah saya attract happy money, orang-orang yang berkenan untuk membantu saya, kesempatan dan circumstances. Jadi situasi yang in alignment dengan purpose-nya saya sendiri. Jadi sesuai dengan blueprint-nya saya. Begitu. Jadi sudah mulai kelihatan kan? Ya, Iya, sudah mantap. sudah mantap. Dan akan Baik. semakin Nanti Wah, kalau tanpa berkembang. nanti kalau nanti kalau di Bali kan saya juga bisa diundang kan kalau ya, bikin kalau di kelasnya. Bali saya juga bisa terbang ke Bali ntar, Bu. Sekalian ketemu Mantap. Pak Jendra juga. Ya, oke, Oke. siap.
Terima kasih Bu Priyanka ya, terima kasih Pak Jenderal. Tanpa Terima terasa udah kasih Bu 8:30 kita Priyanka. ngobrol nih. Nah, nanti kalau teman-teman kalau ada yang mau tanya-tanya boleh ya, kita buka sesi tanya jawab ya sekarang ya. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya ke Pak Jendra atau ke Bu Priyanka, silahkan. Nah, ini ada satu pertanyaan ya Pak Jendra dari Mas Hadi tentang eh, nama ya. Berarti ganti nama paling bagus nggak usah request kah Pak? Betul, nggak usah request. Itu yang paling bagus. Maksudnya gini, nggak usah request harus ada nama ini, harus nama ini. Kalau keinginan masih boleh ya. Karena saya bisa bebas membuat nama. Itu sebetulnya gitu. Yang paling bagus. Karena kan saya bi- saya bisa buatkan yang versi terbaiknya gitu. Tapi bukan berarti nggak bagus. Maksudnya gini, kalau kita bicara maksimal gitu, maksimal banget gitu ya. Ya kalau maksimal banget tuh udah pasti 100 kan, 100%. Kalau 94 nggak bisa juga maksimal gitu ya. Paham ya maksudnya? Jadi 94 itu ya nggak bisa maksimal, nggak bisa bagus gitu, nggak bisa maksudnya gini, nggak bisa bagus sempurna gitu nggak bisa. Karena dia masih 94 atau 93 gitu. Kalau 100 itu ya ya betul sudah mentok kan. Gitu. Jadi eh kalaupun gini, kalaupun misalnya gini, saya kayak Bro Prabu, waktu naik ke level 3-nya kan request tuh, nama Prabu masih. Nah, karena Prabunya masih bisa dipakai, ya itu artinya bagus juga. Karena masih bisa dipakai, gitu ya. Tapi kalau nggak bisa dipakai, dipaksain, ya saya menolak membuatkan nama. Pernah soalnya itu. Jadi dipaksakan nama itu harus ada di nama, sedangkan di nama di kata itulah yang membuat identitas berbahaya yang muncul. Ya udah pasti nggak usah dipakai. Jadi buat apa saya bikinin nama dengan ada identitas berbahaya di nama itu gitu. Jadi nggak bisa. Itu ya. Oke. Terima kasih Pak Jendra. Ini ada Bu Ayumi ya. Halo Bu Priyanka, salam kenal saya Ayumi. Selalu dengan ceritanya Ibu turut berbahagia. Bu Ayumi ini baru upgrade juga nama level 3 ya. Dan Bu Ayumi ini Ya. pernah ikut kelas Reiki juga kalau nggak salah nih. Ya, siapa tahu berjodoh ya bisa kerjasama bareng dengan Bu Priyanka Iya. ya. Ini ada yang udah level 3 di sini, mantap sekali. Bukan berarti level 2 nggak bagus ya, level 2 tetap oke ya Pak Jendra ya. Level Betul, 2 tetap level 2 oke, itu level sudah 3 sudah bang. bagus. Heeh. Jadi Level 2 sudah gini, bagus. gini, eh, gini teman-teman. Level 2 itu sudah sangat di atas rata-rata gitu. Namanya udah bagus banget. Cuma yang kita bicarakan ini adalah level 3 di mana kalau teman-teman ingin mendapatkan sesuatu yang lebih solid lagi gitulah intinya. Dan di beberapa sisi juga saya tidak pernah mengarahkan juga orang untuk level 3 karena kalau Bu Priyanka ini cocok level 3. Kenapa? Karena beliau bertemu banyak orang. Itu cocok. Jadi guru itu cocok. Karena biar powernya tinggi gitu, biar energinya tinggi dan bisa mengcover gitu intinya. Nah, kalau misalnya teman-teman eh, ya maksudnya tidak seperti itu gitu, ya nggak apa-apa level 2 gitu. Tidak masalah. Level 2 sudah sangat cukup sekali gitu. Nah, gitu. Cuma masalahnya kan sebetulnya kalau misalnya level 3-nya itu unlimited, oke jawabannya. Tapi ini kan masalahnya kan limited. Nah, gitu. Jadi ini kayak apa ya? Kayak masterpiece HCN gitu. Nah, level 100 itu kan masterpiece HCN. Dan ini sudah tidak dibuat, jadi ya Anda termasuk salah satu dari masterpiece itu. Intinya nama Anda dengan saya itu sama 100. Dan Bu Prabu dengan Bu Priyanka juga kan sama-sama 100 gitu. Oke. Nah ini menarik nih, Mas Sam bilang, wah padahal selama beberapa hari ini aku terpikirkan tentang Reiki itu kan. Nah, udah Connect lagi, benar. Mas Sam, Pak Sambudi ini, dia udah ubah nama level 2 juga. Jadi kayaknya emang kayak gitu ya Pak Jendra ya, sesama nama level 2 ke atas kayaknya koneksinya tuh emang kayak nyambung-nyambung gitu ya. Aku berasanya gitu sih. Semua nyambung. Orang banyak kayak gitu, Bro. Jadi nyambung-nyambung pasti pasti ada hubungannya, pasti ada Iya. hubungan. Sama dipakai kerja sama itu
kita misalkan nih kita saling kerjasama nih, nama level 2 gitu atau nama level 3 gitu ya, itu lebih solid sepertinya ya Pak Betul, makanya Jendra ya. makanya kan Kayak aku kemarin kayak bilangin aku kan. sama Pak Jendra kan, Heeh. Bu Aku Priyanka kemarin gitu. bilangin kan, bro nanti buatin grup khusus yang level 3. Jadi satu grup Oh gitu. iya, ah, ah, ah. Nanti kalau udah selesai ya, maksudnya udah selesai Tunggu 16 empat nama nama itu lagi kita, ya. heeh, betul. Iya, oke. Ya. Ini Lalu ada nih dari, dari Bu Ayu Delta ini sudah ubah nama juga level 2 Pak Jendra. Lagi terapi. Untuk konten kreator atau tokoh publik lebih cocok level berapa Pak Jendra? ya itu saya bilang tadi, level 3 yang cocok. Level 2 cocok maksudnya kalau mau dimaksimalkan itu level 3. Karena kan toko apalagi toko publik kan ketemu banyak orang. Nah, saya kasih tahu cerita ya. Sebetulnya dulu itu nggak ada level 3, teman-teman. Gini ya, jadi ada cerita level 3 itu bisa ada itu adalah gara-gara seseorang yang pingin nama 100% gitu awalnya gitu. Jadi ada seseorang yang pingin nama 100% dan beliau mau jadi pejabat gitu lah. Saya nggak usah sebutkan namanya. Jadi setelah waktu itu kan level 2 itu ada biayanya kan. Terus saya bilang gini ke beliau, Pak, saya pengen yang 100% bisa nggak? Belum pernah sih Pak saya buat nama 100% saya bilang itu. Cuma kalau Bapak mau silahkan saya bilang itu. Terus biayanya berapa Pak? Saya ditanya biaya saya bilang. Saya bilang, wah berapa aja dah seikhlasnya, tapi jangan di bawah level 2 saya bilang itu waktu itu. Ya, pokoknya jangan di bawah level 2 seikhlasnya. Nah, ujung-ujung si bapak ini transfernya 20 juta, teman-teman. Ujung-ujung. Ya, itulah kenapa level 3 itu 20 juta aslinya. Gitu, Wak, ceritanya. Gitu. Dan dia sekarang sudah jadi pejabat, sudah berhasil, maksudnya setelah nama itu jadi pejabat di 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 Jawa gitu ya. Cuma saya nggak usah sebutin nama aja. Nah, akhirnya karena beliau memang nggak mau, jadi pokoknya ini kebanyakan, karena saya juga bingung kenapa pejabat nggak mau dipublikasikan ya, kalau ubah nama ya. Beberapa gitu. Jangan sampai yang tahu gitu. Iya. Nah, itulah asal muasal level 3 sebetulnya. Jadi karena Oh, ada itulah level 3 tuh jadinya ada gitu. Jadi awalnya tuh saya cuma buat nama itu 85 dan 93 gitu, awalnya gitu. Maksudnya ya oh. yang seratus itu nama saya pun dulu pertama kali bukan level 3. Jadi saya bikin nama pertama itu level 1. Saya bikin, saya terapi, saya rasain, terus jalan selesai terapi, saya upgrade lagi level 2 gitu. Jadi nah pas saya masih nama level 2, nah si bapak ini datang. Itu ceritanya ya. Jadi jangan-jangan mikir ya bahwa wah, Pak Jenderal bikin nama langsung level 3. Enggak, saya itu level 1 dulu, level 2 level 3 gitu. Karena saya kan biar tahu ya rasanya level 1 gimana, rasanya level 2 gimana, dan rasanya level 3 gimana. Yang langsung level 3 itu ya anak saya. Dia langsung level 3 itu. Karena saya udah melewati duluan itu. Gitu teman-teman. Jadi Oke. bukan berarti saya pencipta ACN langsung level 3. Enggak. Bahkan saya level standar juga pernah kok. Saya coba nama saya level standar. Jadi maksudnya gini, kenapa saya harus Ah, melakukan itu? Biar saya tahu eh, gerak lompatannya rasanya gimana itu biar tahu. Ya memang level 3 yang paling parah. paling gurih ya, ya. Kalau kata Pak Hah? Tanda, paling gurih, paling gurih level 3. Paling paling keren lah itu. Iya, Itu iya. ya. Jadi, nama level 2 udah oke, kalau mau upgrade nama level 3 lebih bagus. Ini Pak Subki Gilang Arsada ini juga sudah ubah nama level 2 ya Pak ya. Kalau bekerja di bidang Sama jasa, jawabannya apa sama. perlu juga pakai nama level 3? Sama ya Pak Subki ya. Di level 2 sudah oke, kalau mau lebih bagus nama level 3. Nama Bapak yang sekarang juga udah oke Pak ya. Tinggal diterapiin lebih serius saja. Terutama kalau orang yang sudah berumur ya Pak Jendra ya, 30 tahun berapa? 35 Betul. 40 tahun ke atas ya.
itu perlu lebih fokus, lebih serius karena bayangin Anda sudah pakai nama itu 40 tahun gitu. Jadi identitas lama tuh sudah melekat banyak. Jadi Anda perlu lebih serius buat terapi supaya nama baru tuh tergantikan. Masuk gitu, menggantikan nama lama. Oke, Pak Senda nih, Pak Jendra. Seperti biasa pertanyaannya unik ya. Nama-nama sayuran apa saja yang bisa memboster untuk menarik kekayaan uang aset? Kalau nama sudah sesuai HCN, itu kundalininya gimana? Di breakdown lagi. Sayuran untuk aset, Pak. Gimana tuh ini? Maksudnya nanam sayur apa yang menghasilkan set gitu maksudnya. Atau gimana? Saya barusan Sayur. barusan nonton ya sebelum Zoom ini kecambah, Pak. Kecambah itu wah ngeri ternyata bisnisnya. Modal kecil. Kalau Bapak suka nanam ya, sebelum bertambah, Pak. Kecambah itu modalnya kecil, tidak perlu lahan. Wah, hasilnya puluhan juta ternyata. Baru tahu saya kecambah kayak gitu. Belum sempat cek energinya berapa sih kecambah. Gitu ya. Tapi kalau intinya Bapak di nama, Pak. Kalau kalau masalah sayuran gitu, saya pun tidak tidak seperti itu ya, maksudnya. Apakah saya harus makan sayur yang energinya 100%? Nggak juga gitu. Jadi yang penting saya makan sayuran yang tidak diolah gitu aja sih kalau saya. Lebih banyak itu. Jadi misalnya gini, eh, satu hari saya makan sayuran yang direbus gitu. Besoknya saya makan sayuran yang mentah. Besoknya saya makan, oke lah, saya masak sayuran yang ditumis tipis-tipis, jadi minyaknya sedikit gitu loh. Karena saya kebanyakan masak, saya jarang beli makanan, ya, Bapak Ibu ya, saya jarang beli, saya lebih senang masak, karena saya memang senang masak gitu, masak sendiri, gitu. Jadi memang 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 itu menurut saya yang lebih 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 bagus karena sudah jadi nama saya juga udah oke. Jadi bagi saya makanan itu yang penting cara mengolahnya aja sih, bukan jenis makanan. Kalau bagi saya gitu. Terus yang nomor dua, kalau Oke. nama sudah saya cek, kundalininya gimana? Kalau nama udah bagus, kundalininya menyesuaikan, Pak. Oke nanti kok. Nanti secara otomatis. Karena sebetulnya kan eh, nama yang bagus itu energinya tinggi, dia akan beresin sendiri itu otomatis. Cuma memang jangan disamain ya, maksudnya gitu. Energi anak saya dengan energi yang baru terapi itu beda-beda. Anak saya itu udah dari kecil, dia pasti bagus kalau dicek itu. Pasti lebih lebih stabil lah gitu dibandingkan dengan yang lain gitu. Itu ya. Jadi di 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 nggak usah diutak-atik kundalini juga nggak apa-apa, Pak. Karena susah kundalini itu. Ya, oke. Lalu dari Mas Sem oh, ini menarik ya, pejabat yang ganti nama nggak mau rahasia aja nanti nama ketahuan sama pejabat-pejabat lainnya. Oke. Oh iya ya, oh benar masuk akal, masuk akal. Jadi kompetitor ya, bener juga. Betul, masuk akal. Lalu dari Pak Aris, eh, kalau kalau HCN bisa membuat cakra lebih seimbang atau selaras, berarti kalau HCN bisa membantu meningkatkan kesehatan fisik dan mental ya. Bener Pak, sudah terbukti saya Sudah pakai banyak setiap hari testimoni. ini ya. Sudah banyak testimoni Pak Aris. Dan kalau HCN itu berfungsi untuk menetralisir nama lama Anda ya, gitu. Jadi supaya nggak ngamuk lah tanda kutip ya. Soalnya kalau nama lama mau diganti kan biasanya nggak terima gitu. Nah itu kalau HCN membantu sehingga masuk namanya lebih cepat. Kalau kayak Bu Priyanka itu dia jual orgonite juga Pak Jendra itu bisa membantu juga Kak. Loh, saya punya dikasih orgonet kok. Saya dulu juga juga pun Iya juga ya. juga bermain di orgonite, Bro. Saya punya Hmm, saya orgonite tuh saya punya lengkap dulu, bahkan yang 118 orgonite yang bentuk formasi saya punya semua, masih ada itu di sini. Karena memang saya dulunya orgonite. Saya udah bilang sama Bu Priyanka, Kak. Bahkan untuk iya. kemarin saya cari-cari orgonite yang piramid itu nggak belum ketemu di waktu pindahan ditaruh ke gudang. Itu.
Dikasih saya ini Iya. bagus sama Bu Priyanka. Saya punya Oh kalungnya dikasih. juga. Waduh. Kenapa Pak Jenderal doang yang dikasih, Bu? Jauh, itu Bercanda-bercanda ya, sama. Bu Priyanka ya. Bercanda ya. Wah, bocor deh rahasianya nih. Bercanda, Bu. Bercanda. Lalu, eh oke, Bu Ayik. Memasukkan nama dengan jasa hipnoterapi, bisakah Pak Jenderal dan perlu dilakukan berapa kali? Nah, Ah, yang Ibu ini ini lakukan, ini jawabannya hmm, bisa. Jawabannya bisa. Perlu dilakukan berapa kali itu tergantung hipnoterapisnya. Gini gini, gini Bu Ayi. Hipnoterapis itu seperti pendekar juga, ya. Orang bisa bisa silat, tapi nggak semua jago kayak Ip Man gitu. Paham ya? Sama-sama Wing Chun, tapi nggak semua sehebat Ip Man, misalnya gitu. Sama-sama kungfu, tapi nggak semua sehebat Wong Fei Hung, kan gitu. Ya, sama-sama bisa silat, tapi nggak semua hebat kayak Iko Uwais misalnya. Semua bisa Muang Thai, tapi nggak semua seperti si siapa namanya itu Tony Jaa gitu bisa. Jadi hipnoterapis itu juga gitu. Jadi banyak orang bisa hipnoterapi, tapi eh, tidak semuanya jago gitu. Nah, tergantung. Makanya saya bilang, kalau ibu ketemu hipnoterapis yang jago, cepat bisa gitu. Tapi kalau ibu ketemu hipnoterapi yang nggak jago, nah ini bisa kadang-kadang lah. Itu bisa beberapa sesi lah. Jadi tergantung, iya, tergantung, tergantung. Nah, coba dulu, misalnya dites aja Bu, dites di kota ibu misalnya ada hipnoterapi gitu, coba aja dites. Tanya dulu, Pak, saya mau submit name gitu. Bilang aja, bilang saya pingin submit name, saya ganti nama nih ceritanya. Nah, saya pingin nggak nama baru saya dimasukkan dalam diri saya menggantikan nama lama. Bapak bisa nggak? Gitu tanya. Itu dulu ditanya. Nah, gitu. Jadi begitu beliaunya bilang, oh bisa, bisa. Gitu. Nah, itu baru ibu merapat. Tuh. Iko iya. Uwais, Iko Oke, Uwais namanya lumayan bagus. oke. Sebenarnya yang kita lakukan terapi itu nulis itu kan termasuk Ya, betul. hipnosis juga ya, Pak Jenderal ya, Bang. Tapi Betul. Betul, cara betul, yang betul. sangat mudah gitu loh, ya, nggak perlu skill gimana-gimana nulis aja. Ya, betul, Makanya namanya betul. hypnocoach name. Iya, nah, karena kan saya seorang hipnoterapis, Bu, aslinya. Bahkan Iya, untuk hipnoterapi saya udah sampai sampai yang S3-nya lah gitu. Semua ilmu hipnoterapi juga saya pelajarin gitu. Sampai yang magnetism, fascination, sampai induknya mesmerism, saya belajar semua. Jadi sebetulnya eh, apa yang saya berikan untuk terapi itu intisari sebetulnya itu. Jadi kenapa nulis? Gitu ya. Kenapa nulis? Karena nulis itu melibatkan banyak eh, apa apa namanya itu indera, kayak mata, telinga, itu kulit. Nah itu banyak. Jadi itu sebenarnya sudah dirancang gitu. Makanya itu enaknya kalau kita nggak tahu sama sekali hipnoterapi, udah nulis saja. Itu paling efektif. Tapi kalau misalnya kayak guru-guru hipnoterapi saya, beliau pingin ubah nama, terus apakah saya kasih tahu cara terapi kayak gitu? Enggak. Saya tinggal bilang, udah, Bapak sudah mengerti caranya, silakan masukkan nama sendiri. Gitu. Saya cuma kasih nama aja. Nah, nanti Bro juga sama Bu Priyanka kan udah Reiki nih. Itu juga bisa sebetulnya pakai Reiki-nya untuk submit. Bisa itu. Masukkan dari cakra mahkota misalnya gitu. Bisa nggak masalah. Ya, oke, jadi tidak masalah untuk oke. itu. Mantap, mantap. Dan kemarin saya tes dan sangat nyaman sih emang. Iya, Eh,
Iya, jadi nama itu bisa dikombinasikan dengan semua ilmu ya, Pak Jendra ya. Semua. Jadi pokoknya Wah, intinya mantap sekali. kita tidak ada musuh. Kalau bertemu Iya, HCM tuh nggak ada musuh, asik nggak banget, ada saingan. Oh, asik ya. banget. Ya, bahkan kalau di Reiki level 2 kita sudah bisa mengirim energi dari jarak jauh. Jadi, kita Nah, juga bisa mengirim energi Reiki. Reiki itu kan energi semesta ya. Mengirim energi tersebut ke nama barunya kita. Pasti makin mantap, makin cepat harmonis. Ah, mantap kali ini. Yes. Mantap, mantap. pokoknya tidak ada bertentangan gitu dengan keilmuan lain. Gitu. Jadi istilahnya hmm, nama itu bisa berjalan dengan ilmu apapun gitu. Dan bahkan Iya, nama itu mendukung ilmu apapun gitu. Karena kan yang diperbaiki itu bukan bukan ilmunya tapi dasar orang yang mau melakukan ilmunya gitu. Jadi kita nggak ada hubungan. Jadi ACN tuh nggak ada hubungan dengan yang itu, yang ilmu lain gitu. Kita cuma mensupport agar kamu belajar lebih bagus dengan nama baru gitu. iya. Ya, Nah, itu Bu Priyanka kasih kontak person kalau mau tanya-tanya Ricky, WhatsApp aja ya langsung ya. Sama ada Instagramnya juga. Lalu dari Pak Aris nih, bagus nih Pak Aris. Ternyata dia masih melakukan terapi nama setiap hari, nulis nama tahap 1. Walaupun sudah selesai periode 100 hari dan masuk terapi kedua. Jadi saya lakukan terapi dua-duanya. Sama yang audio juga. Wah, ini mantap ya Pak Jendra ya. mantap, Mantap ini, bagus. bagus. Bagus, bagus. Pak Aris, ini bagus sekali. Itu berarti suka nulis kayak Bu Bu ini Bu Agatha. Suka nulis. Iya, ya kayak Bu Agatha tadi suka nulis. Suka nulis. Nah, Alasan nulisnya sudah gara-gara sayang pulpennya bagus. alasan Alasan klasik. sederhana tapi membuat efek besar itu. Jadi Sayang teman-teman Pak, ada, bukunya masih ada. iya, Bu Agatha ada nggak ya? Oh lagi nggak ada ya. Tadi kita habis ngobrol, Bu Agatha tuh selama nulis 100 hari pulpennya ganti-ganti terus katanya. Jadi eh, nggak pernah ketemu pulpen yang cocok lah, entah mati di tengah jalan, pokoknya macet-macet gitu. Nah, begitu hari ke 90 dia baru ketemu pulpen yang enak banget dipakai buat nulis gitu. Nah, berarti kan baru dipakai 10 hari sudah selesai kan terapinya. Jadi dia merasa sayang gitu. Aduh, baru ketemu yang enak udah harus selesai. Nah, dia tadi tanya ya Pak Jendra ya, boleh nggak lanjutin terapi tahap 1-nya sambil terapi tahap 2? Boleh gitu ya. Jadi sangat boleh ya teman-teman, justru itu lebih memperkuat pemasukan namanya gitu ya. Alasan-alasan kecil seperti pulpen, seperti buku lebaran yang masih banyak, itu alasan kecil memang yang membuat efek besar untuk hidup kita gitu. Bu Ayu, saya sudah habis pulpen 1 biji selama 4 hari terapi ya. Begitu Bu, saya juga beli 1 lusin waktu itu udah mau habis nih. Beli Nih beli Pak, benar itu pilih-pilih eh, pulpen dulu. Jadi beli satu-satu dulu yang enak yang mana nanti beli yang itu. iya. Saya juga beli selusin, udah habis 1/2 lusin. Kalau boleh tahu merah Aduh, pulpen. kalau boleh tahu boleh Bu Agatanya lagi nggak di sini, soalnya saya nggak tanya juga tadi ya. Ntar saya tanyain, ntar saya share ya. Ntar saya share ya. Ini Pak Aris bilang karena saya merasa tenang ketika menulis dan memperbaiki tulisan saya kurang jauh. Ya, oke. Ya, betul-betul. Jadi ada rasa kangen nulis, benar Pak Aris. Nah, sudah mau jam 9 Pak Jendra. Biasanya di akhir Ya. nih Pak Jendra ada testimoni menarik nih. Hah? Oh iya ya, betul betul. Nah, ini yang mau saya ceritakan tadi nggak jadi di Buah Kata ya, saya ceritakan sini aja. Jadi ceritanya gini, waktu itu saya menerima satu satu kasus tentang orang yang mau ubah nama gitu. Kebetulan ibu-ibu. Ibu-ibu beliau pengen waktu udah tua ya, udah tua. Umurnya beliau itu di atas 60, 61 kalau nggak salah. 61. Terus akhirnya waktu itu suaminya itu pingin ubah nama suaminya, tapi umurnya itu waktu itu 666 kayaknya. Saya bilang, Pak, kalau 66 itu sebetulnya tinggal nikmatin hidup aja, Pak. Jadi nggak usah urusin nama lah gitu. Enggak, Pak, saya pingin, pingin.
pingin setenang gitu kan. Oh tapi Bapak bisa terapi. Oh bisa Pak, saya tuh nganggur. Nganggur, jadi kan udah pensiun kan, nganggur. Gitu. Malah saya lebih banyak waktu luangnya daripada waktu sibuknya gitu. Oke, ikutlah beliau level 2 waktu itu kan, ikut level 2. Terus akhirnya namanya, ya singkat kata singkat cerita namanya sudah jadi, terus saya minta beliau untuk terapi. Terapi-terapi. Saya bilang gini, Pak, karena Bapak sudah tidak ada kerjaan yang lain, terus Bapak usia juga sudah di atas 60, saya sarankan sehari nulisnya 2 sampai 3 halaman per hari, terus menerus gitu. Jadi jangan satu halaman, tapi 2 sampai 3 halaman. Kalau bisa 3 halaman per hari. Terus bapaknya malah bilang gini, kalau 4 gimana Pak? Karena saya nganggur. Boleh, saya bilang itu lebih bagus. Ya. Jadi bayangin, 4 halaman per hari selama 100 hari. Bukan satu halaman ya, tapi 4 halaman per hari. Oke, beliau sudah dengan, karena memang nggak ada kerjaan, kan memang tiap hari nongkrong gitu. Santai, santai. Akhirnya jalanlah terapi. Bayangin teman-teman, jadi hari ke-30 aja, sebetulnya beliau udah 100 hari kan, dalam 4 halaman tuh. Malah lebih, 120 hari itu sebetulnya. Di 30 hari. Nah, di hari ke-30 itu, beliau nanya ke saya, Pak, saya kok merasa lebih energik ya gitu. Saya kok merasa lebih bergairah gitu. Lebih energik lah pokoknya gitu. Oh iya Pak, karena kan Bapak replace nama, udah pasti itu energinya beda gitu. Pak, saya boleh nggak kerja lagi gitu ya? Saya nanya ke saya, Pak, boleh. Loh, kalau nanya kerjaan kenapa ke saya, Pak? Sendiri aja itu terserah Bapak, saya bilang. Saya coba deh, Pak, saya mau melamar kerja, dia bilang. Oh, saya bilang, Pak, udah umur segitu, emang ada yang terima, Pak? Ya, namanya nyoba, Pak. Oke, silahkan. Lucunya adalah, beliau ngelamar jadi marketing. Marketing di sebuah, apa sih namanya, bro, yang jual-jual rumah itu? Properti, agen properti ya. Broker, agen properti. Agen Ya. properti, betul, agen properti. Beliau daftar lah. Tapi entah kenapa diterima, anehnya diterima. Padahal udah umur 66. Jadi dia laporan lagi berapa hari kemudian, Pak, Pak Jenderal, saya diterima di agen properti. Loh, kok bisa diterima Pak udah umur segitu? Nggak tahu, saya juga nggak ngerti. Tiba-tiba diterima. Oke, saya bilang. Oke dah. Nah, terus gimana Bapak kerjanya nanti? Gitu. Ya udah biarin aja Pak, biar nama bekerja gitu kan. Oke. Terus, nah beliau ini kerjaannya kan selain nulis nama yang 4 halaman itu, kan olahraga pagi gitulah, jalan-jalan di taman, di di mana ya, Solo kalau nggak salah, di Solo jalan-jalan gitu. Nah, seiring jalan-jalan itu katanya, eh, jadi gini singkat ceritanya, dia seiring jalan-jalan itu ceritalah ke yang jalan-jalan juga kan, Bapak kerja di mana, lagi agen properti. Nah itu semuanya terkejut, loh kok Bapak umur segitu masih jadi agen properti gitu ya. Dia saya nganggur, gak punya kerjaan. Nah, terus tahu nggak bro, si Bapak ini jadi salesman terbaik di situ. Jadi um, jadi ya dia harusnya pensiun, tapi jadi penjual penjual rumah terbanyak. Dia bingung sendiri sampai sampai terus Pak, aku tanya kan, Pak, cara jual itu gimana? Ya itu Pak, setiap ketemu orang saya ceritain tentang rumah, tertarik, tiba-tiba mau, tiba-tiba deal, terus tiba-tiba saya cerita lagi ke orang satunya, tiba-tiba katanya anaknya perlu rumah, terus deal gitu-gitu. Jadi 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 dia itu effortnya dikit banget, orang beli-beli sendiri gitu. sampai sampai akhirnya 1 bulan kemudian, 1 2 bulan 3 bulan kemudian, Pak saya kayaknya mau berhenti aja di properti katanya. Loh kenapa, kan bagus income-nya. Iya Pak, tapi kayaknya saya milih lebih santai aja dah, nanti biarin lah, saya freelance aja katanya. Jadi kalau ada properti saya arahkan ke situ, kan saya dapat komisi tapi freelance, jadi nggak besar komisinya gitu. Terserah Bapak aja, saya bilang, maunya gimana. Nah, sampai sekarang beliau juga masih itu, masih
sebulan itu laku satu dua rumah gitu. Gitu ya. Jadi itu menurut saya menarik karena usia sudah di atas 60 masalahnya. Biasanya saya yang pesimis, teman-teman. Kalau udah usia di atas 60 itu saya yang pesimis, bukan orangnya. Karena wah udah segini, hitung-hitung umur 100 kan, anggaplah umur umur manusia Indonesia kan anggaplah 80 ya, paling tua gitu. Sisa 20 tahun ngejarnya gimana gitu kan. Saya yang pesimis gitu. Tapi kalau orangnya semangat ya udah silahkan monggo. Itu ya Iya. ceritanya. Wah, mantap lah kita kasih love-love dulu. Keren-keren ya. Jadi kayak dikejar duit sampai dianya kewalahan sendiri. Mau istirahat. Betul. Ya, ya. Terima kasih Pak Jenderal. Ini Pak Aris juga bilang, saya juga gitu kalau pas lagi waktu luang suka 2 sampai 3 halaman. Pagi 1 halaman, siang 1 halaman, malam 1 halaman. Cukup membantu mengurangi anxiety. Kayaknya saya perlu kalung HCN juga untuk membantu mengatasi anxiety-nya. Yes, betul Pak. Udah saya ini ya tadi kasih linknya ya Pak Aris. Aku terapi Siap, sambil bakar dupa biar lebih meditatif bisa Pak gitu. boleh. Saya sangat meyakini dan sudah merasakan sendiri perubahan dalam kehidupan saya sejak ganti nama karena sudah coba berbagai cara HCN yang paling signifikan hasilnya mantap Pak Aris. Saya juga ikut seneng gitu ya. Keren keren Iya, keren. Bang. Yang membuat saya senang juga adalah metode yang saya ciptakan ini berefek bukan hanya ke saya gitu. Jadi Iya bisa diduplikasi dan orang lain juga bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi teori yang selama ini saya lakukan di ACN itu secara prakteknya cocok gitu ya. Jadi jadi berarti iya. jalurnya benar gitu ilmunya. Karena teori dan prakteknya kan selaras. Jadi bukan hanya saya aja yang merasakan, tapi teman-teman banyak banget yang merasakan hal yang sama. Walaupun kita nggak kenal ya, nggak pernah ketemu ya, nggak ada rekayasa di sini ya. Teman-teman bukan penonton bayaran ya. Ya, ya banyak yang ya akhirnya ubah nama ya yang tuh alhamdulillah bulan ini saya dapat KPR di hari 120 terapi sebelumnya saya kehilangan rumah. Salut Tuh, kan Pak dapat Aris rumah ini Pak Aris. aksennya mantap sekali Pak Aris. Pak Aris rajin setiap hari kirim saya foto emang dia. Ya, pokoknya semakin Mantap rajin itu terapinya semakin semangat. bagus. Gini loh, kita bukannya memaksa Anda untuk rajin, ini untuk Anda sendiri kok, gitu loh, bukan untuk saya. Wah, saya mah cuma tinggal buatin nama aja gitu kan. Anda mau terapi atau tidak itu urusan Bro Prabu itu. Iya. Saya juga nggak Kalau saya, ngejar-ngejar minta laporan foto sih. Cuma kalau Anda foto itu kirim ke saya itu untuk diri Anda sendiri, untuk iya teman-teman betul. sendiri Jadi lah. sebetulnya Gitu. bukan Karena untuk kita bicara saya atau energi gitu Bro loh. Prabu. Untuk kalian semua itu, Iya. untuk yang terapi nama. Jadi semakin kalian serius, gini loh, semakin kalian serius terapi nama, semakin cepat kalian menikmati selamanya gitu. Kalau males-malesan bisa juga, tapi semakin lama menikmatinya gitu ya. Konsepnya gitu. Oh. Iya. Ini Pak Suki bisa bercanda juga Pak Jenderal humoris rupanya ya. Iya. Saya Ini suka kalau kalau kita bercanda. kalau kalau kita bikin gathering ya Pak Jenderal, misalkan di Jakarta atau di mana gitu ya, isinya nama-nama level 2 level 3 isinya ketawa-ketawa terus ini pasti. Loh, saya tuh suka bercanda Cukup orangnya. ketawa ya. Hahaha, hihi, hahaha, hihi, enak ya. Tuh, Pak Aris, saya tidak di-endorse sama HCN, saya hanya sharing pengalaman dan saya sudah coba belajar ini itu. Mas Sam setelah melihat ini mulai besok, saya mau terapi nama 5 halaman per hari. Ya, dicocokin sama badannya ya, Siapa itu di Mas Sam ya. halaman? Mas Oh Sambudi. ya boleh Pak Sam, silakan. 5 halaman. Belum Boleh, ada Pak. sih yang belum belum pernah ada yang 5 halaman. 4 itu yang paling maksimal. Iya. Yang laporan ke saya ya maksudnya. Bu, iya. Bu Tari tanya, kalau orang tua belum ganti nama, apa boleh bantu terapi nama untuk anaknya yang butuh lebih sehat? Sebenarnya orang tuanya belum ganti nama. Bisa, bisa, bisa. Yuk, Bisa, bisa, Bu. tapi Ini anak kayak kemarin bisa yang kalau kejadian Bu konsepnya Sri. bisa. Bisa, bisa.
Jadi orang tuanya belum kasih nama, dia terapiin untuk anaknya gitu ya. Bisa, bisa, bisa. Ini Bisa. sudah Selasa lalu ya yang saya infoin ada kesaksian itu juga anaknya berubah juga loh Bu. Anaknya berubah juga. Oke, terima kasih Bisa. Pak Jendra. Sudah jam 9 malam ternyata Ya, kita ngobrol-ngobrol. Nanti kita bisa lanjut ngobrol-ngobrol di WhatsApp. Kalau yang sudah ubah nama tinggal lanjutkan terapinya. Dan nama level 3 sisa 4 lagi ya. Oh, setelah mengikuti obrolan ini terinspirasi saya untuk menulis kembali terapi nama. Masih boleh ya Pak? Boleh Bu. Bu dia udah terapi boleh. tahap 2 ya. Boleh Bu, lanjut tulis lagi. Saya juga nama Tulis level lagi 3 aja. rencananya. Saya level 3 rencananya saya mau tulis 300 hari mau. Jadi selain saya emang mau niat mau emang mau masukin dengan sangat dahsyat lah gitu. Ya, terima kasih Pak Jendra. Tadi juga ada Oke, terima kasih kontak-kontaknya Bro Bu Pradu, terima kasih Priyanka Bu kalau mau Priyanka dan tanya-tanya teman-teman semua. tanya-tanya tentang Reiki ke Bu Priyanka langsung di WhatsApp aja ya. Terima kasih Bu Priyanka ya. Terima kasih Pak Jendra, terima kasih teman-teman semua. Ya, terima kasih Bro. Senang banget kita jadi satu keluarga HCN ya. Terima kasih, selamat malam, selamat istirahat. Siap, Stay sama-sama. anything ya.